Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama kali saya memohon maaf karena di minggu kemarin ada trouble di komputer saya, jadi saya tidak bisa memberikan materi ke kalian. Untuk itu saya memohon maaf. Kemudian kita akan lanjutkan materi kita di pertemuan kita yang ke berapa nih ya? Ke 6, 7, 8, 9 ya, 9. 9 ini kita akan menggunakan software yang telah kalian install di pertemuan 8 yang lalu ya. Nah, kita akan masuk bagaimana caranya kita menggunakan software SPSS dengan metode cluster analysis yang interpretasinya sudah kalian pelajari di pertemuan 6 yang lalu ya. Mudah-mudahan kalian juga sudah menginstal softwarenya ya di pertemuan 8 yang lalu, sudah 2 minggu yang lalu berarti ya. Sudah saya berikan caranya dan saya lihat di postingan forum juga nggak ada yang diskusi. Jadi saya anggap kalian nggak masalah mengenai penginstalan software SPSS tersebut. Oke, di dalam pertemuan 9 ini nantinya silakan kalian download ya soalnya, soal data analisa cluster yang nantinya bisa kalian praktekkan ya di dalam pengerjaannya melalui SPSS. Kita lihat dulu ya datanya. Datanya sama dengan penjelasan materi pertemuan 6. Ini dia datanya. Nah, ini ya datanya. Kemudian silakan kalian buka dulu SPSS-nya. Kita buka dulu SPSS-nya. Kita buka. Nah, ini tampilannya. Saya kebetulan menggunakan yang versi 26 ya, tapi sebetulnya nggak jauh berbeda kok dengan yang kalian punya. Kalau kalian yang kemarin saya kasih kan 22 ya. Nah, itu. Karena yang di versi 26 ini cuman ada yang versi 64 bit. Takutnya saya kalian nanti kalau dikasih yang 26 tidak semuanya bisa digunakan karena kalian ada yang pakai 32 bit kan. Nah, kalau yang versi 22 ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Kalau yang 26 ini saya belum menemukan yang versi 32 bit gitu ya. Nah, ini tampilan SPSS ketika pertama kali dibuka ya. Seperti yang kemarin saya bilang, kalau kalian berhasil menginstal softwarenya, ketika kalian klik di sini, ini item-itemnya keluar begini, dan ya kalian coba dulu mengetikkan angka 1. Nah, tuh, kalau keluar angka 1 begini berarti udah benar tuh, udah bisa. Gitu ya. Tapi kalau yang keluar adalah tanda tanya di sini, berarti kalian perlu uninstall dulu SPSS-nya, coba diinstal ulang gitu ya. Jangan lupa dengan cara melakukan crack yang saya berikan di video sebelumnya ya, di pertemuan 8 yang lalu. Oke, sekarang yang pertama kita lakukan adalah kita akan mengcopy data kita yang masih dalam bentuk Excel. Data ini yang masih dalam bentuk Excel, kita mau mengcopy data ini ke dalam SPSS ya. Kalian perhatikan, yang di copy hanyalah datanya saja. Nih lihat ya, datanya ini ya. Nah, kemudian keterangannya nggak usah di copy gitu ya, keterangannya nggak usah di copy, kita nanti akan bikin keterangannya di SPSS. Jadi yang di copy hanya datanya saja ya tuh. Oke, ini yang di copy, kita copy langsung ke SPSS-nya. Kemudian ingat, di SPSS kalian lihat ada data view dan ada variable view ya. Kalian ketika akan melakukan copy paste data, kalian lakukannya di data view. Kalian lakukannya di data view ya. Kita copy langsung paste. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika terjadi kayak gini nih, 0000 ini yang pertama, kan harusnya di kolom yang pertama ini adalah A, B, C, D, F, G gitu ya. Nah, kalau terjadi kayak gitu, baru kita klik di variable view. Jadi fungsinya variable view, kita akan memberikan keterangan atas data-data yang telah kita masukkan di data view, yang telah kita copy tadi di data view. Kemudian karena kita mau masukin, tadi kan di Excel ini kan A, B, C itu huruf bukan angka kan. Ini adalah huruf, ya kan? Kalau huruf kita akan menggunakan di SPSS, di variable view-nya,
kita rubah. Kan berarti ini untuk ini kolomnya var 001 ini di variable view dia ada di sini di baris yang pertama. Nah, ini type-nya karena dia huruf, kita masukin jenisnya adalah string. Kita masukkan jenisnya adalah string ya. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Nah, dia kan belum mau berubah ya. Kita copy aja yang tadi A B C D gitu. Kita copy gitu. Kemudian kita paste di sini. Tuh, ya kan? Dia jadi mau kan kalau sudah dirubah menjadi string, ya. Oke, jadi ingat saya ulangin bahwa yang di copy hanya datanya saja. Nah, kemudian di sini kita mau berikan nama keterangan. Berarti di kolom 1 keterangannya adalah sampel. Gimana cara memberikan keterangannya di SPSS? Nah, di SPSS kita klik di variable view. Baris 1 ini kita tuliskan namanya sampel kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, berarti baris yang kedua ini adalah untuk kolom kedua nih. Jadi kalau di variabelnya, variable view-nya itu baris baris 2. Kalau di data view-nya itu berarti untuk kolom 2. Kolom 2 kita isikan dengan apa? Lihat lagi yang di data Excel. Prank, konspirasi. Nah, ini saya nih. Ya kan? Kita tulis deh di SPSS-nya. Berarti yang kedua itu adalah prank gitu. Itu. Jadi itu untuk sebagai variable view ini sebagai penjelas. Nah, kita ketik deh nama-namanya gitu. Semuanya kalian ketik. Prank, konspirasi, tutorial, podcast dan lain-lain. Tutorial, podcast dan lain. Nah, gitu ya. Sehingga ketika kita klik data view, namanya sudah berubah nih yang di atasnya. Gitu. Oke ya. Nah, lanjut ya. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat di data view kita yang di SPSS itu kan komanya masih koma 00 gitu kan. 61,00 gitu. Nah, sedangkan di data Excel-nya kan nggak pakai koma 00 ya, nggak ada koma-komaan ya. Gimana caranya rubahnya di SPSS? Ya, kita klik dulu ke SPSS, kita ke variable view, koma yang desimal ini, yang di bagian kolom desimal, kita rubah aja langsung jadi 0. Kalian ketik 0, pindahkan kursornya ke bawah dengan tanda panah, klik lagi 0, klik lagi 0, 0, 0 seperti itu. Jadi ketika klik di data view, nah 00-nya udah hilang, koma-komanya sudah hilang gitu. Nah, selanjutnya apalagi nih yang perlu dirubah, yang perlu kita berikan keterangan di variable view, yakni adalah di sini kan kelihatan bahwa ini kan datanya, alur ceritanya begini, ilustrasi kasusnya data sampel kita begini. Oh, si A, anak A, orang A, B, C gitu kan. Dia kalau dalam sehari, dalam sebulan nonton prank itu sebanyak 70 kali video misalnya. Kemudian kalau si B 85 kali. Nah, kalau datanya begitu, berarti kan kita bisa bilang bahwa B lebih banyak menonton video berjenis prank daripada si A, gitu kan. Berarti kita bisa bilang untuk menonton prank si B lebih tinggi daripada si A. Berarti ingat lagi pertemuan yang kedua tuh yang saya membahas mengenai tipe-tipe data, ada data ordinal, nominal, ya kan, dan scale. Nah, di mana tuh naruhnya kalau di SPSS? Nah, kalau di SPSS kita akan berubahnya di sini. Tadi data yang string karena tipenya si A, B, dan C di data view, ya kan? Maka dia langsung diberikan measure-nya adalah nominal, ya. Kategorikal kan kalau nominal. Nah, kalau tipe yang sini yang prank konspirasi tutorial podcast ini dikasih dengan tipe datanya adalah ordinal, ya. Karena dia bentuknya peringkat, si B lebih tinggi tadi ya menonton pranknya dibandingkan si A. Berarti ini kita menggunakan data ordinal, bukan scale. Kalau scale kan perbandingan. Kalau yang lupa, lihat lagi video yang di pertemuan kedua.
Berarti data kita semuanya selain daripada sampel itu adalah ordinal. Kita klik ordinal, ini juga ordinal, ini juga ordinal, dan ini juga ordinal. Itu ya yang penting ya. Jadi kenapa sih Pak kok penting melakukan measure? Jadi SPSS ini kan alat ya, software ya. Software itu akan mengolah apapun datanya yang kalian masukkan. Cuman si software ini butuh data penjelas. Keterangan dari data ini sifatnya apa nih? Gitu. Berarti kan kalau udah kita kasih nominal, berarti dia sifatnya kategorik, nggak mungkin dia ditambah kan, nggak mungkin si datanya si A ini kan si sampel orang nih, A ditambah B jadinya apa, nggak mungkin juga dibagi gitu karena dia sifatnya adalah data nominal gitu. Nah kalau tidak diberitahukan measure-nya ini, si software atau alat ini dia akan melakukan perhitungan kan jadi salah gitu. Yang namanya software dia hanya membantu. Yang paling pentingnya adalah orang yang mengoperasionalkan di balik si software tersebut. Itu ya. Oke, kalian lakukan itu. Jadi berikan keterangan dari data-data yang telah kita masukkan tadi sesuai dengan jenis tipe datanya ya. Sesuaikan dengan jenis dan tipe data yang ada di dalam soal Excel yang tadi yang sudah kalian download gitu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan standarisasi untuk angka-angka ini ya. Maksudnya standarisasi ya itu apa? Ya maksudnya adalah sama juga dengan kayak matematika adalah penyederhanaan penyebut. Ketika kalian ketemu 1/4 ditambah 1/2 ya kan penyebutnya yang di sini itu kan harus disamakan dulu kan. Nah begitu juga dengan konsep standarisasi. Jadi tidak merubah angka tapi menstandarisasikan. Gimana caranya di FSS? Kita lakukan dengan cara klik analyze, kemudian descriptive statistik ya. Kita lakukan caranya, saya ulang lagi, analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian ke descriptive. Jadi yang kedua ini, nih kita klik yang deskriptif. Kemudian yang perlu kita masukkan adalah data-data semuanya nih ya. Semua data ini bisa dilakukan dengan cara Ctrl A. Ctrl A sehingga terblok semua seperti ini, kemudian klik tanda panah ini. Dia akan masukkan ke sini. Nah, kemudian jangan lupa klik Save Standardized Value as Variables. Nah, itu. Masukin di situ ya. Kok di sini nggak ada, Pak? Nggak ada yang sampel. Karena sampel itu kan datanya string. Jadi berbeda. Jadi kalau misalnya ada data sampel di sini masuk, kalian jangan pakai ya, karena itu adalah data string, jangan dipakai. Yang dilakukan standarisasi adalah data yang berupa angka ini, yang bertipe data ordinal ya. Kalau sampel ini ya nggak bisa distandarisasi ya, emang orang A, orang B, orang B nggak bisa disamain orang ini kan ini preferensi soalnya. Makanya dia tidak bisa terstandarisasi, logikanya kayak gitu ya. Kalau udah langsung aja kita bisa klik OK. Nah, dia akan keluar output seperti ini. Ini kita biarkan. Ini namanya output ya. Jadi tandanya beda nih. Warnanya biru, output dokumen. Nah, layar SPSS kalian akan jadi dua seperti ini. Tuh dua kan. Ada output, ada data SPSS-nya gitu. Nah, jadi ada outputnya dan ada data SPSS-nya. Kalau output warnanya di sini biru, kalau yang data di sini warnanya agak merah begini, gitu ya. Nah, kita klik yang di bagian data ini. Nah, di bagian data karena kita sudah melakukan standarisasi penyamaan penyebut, akan keluar data baru ya. Nih dia, keluar data baru kan Z standar itu maksudnya. Standarisasi untuk data prank, standarisasi untuk konspirasi, tutorial, podcast ini dirubah jadi kayak gini ya, gitu. Nah, kalau udah tampilan seperti ini, kita sudah mengeluarkan data standarisasinya, kemudian kita akan melakukan analisa cluster. Caranya adalah kita klik di bagian analyze, kemudian kita bisa klik yang namanya classify, kemudian kita klik di hierarchical cluster ya. Kita pilih yang itu ya. Saya ulang, analyze, kemudian classify, sudah gitu klik di hierarchical cluster.
Ini. Nah, di bagian ini, lihat ya, perhatikan. Yang kita masukkan sebagai variabel adalah data-data yang sudah terstandarisasi. Yakni dari Z-score ini sampai dengan Z-score si prank sampai dengan Z-score yang lain-lain. Kalian bisa lakukan dengan cara sambil memencet shift, kemudian klik di bagian yang paling bawah. Seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian kita masukkan ke bagian yang variabel. Jadi data-data ini variabelnya yang akan dikelompokkan ke dalam label case-nya. Nah, di label case-nya kita klik sampel. Kita klik sampel, masukin di bagian label case. Dah, itu ya. Kemudian di bagian clusternya ini biarkan pastikan terpilih case. Jadi kita akan melakukan pengelompokan, cluster kan pengelompokan ya. Clustering berdasarkan kasus, case ya. Kemudian display statistik sama plotnya juga pastikan terchecklist ya. Kemudian masuk lagi ke statistik. Ini pilih agglomerationnya pastikan terchecklist, proximity-nya juga terchecklist. Yang lainnya dibiarkan ya. Kemudian klik continue. Kemudian di bagian plot, kita pilih dendrogram supaya memunculkan grafik batang yang kemarin kita telah pelajari ya kemarin. Pilih yang dendrogram. Kemudian di bagian icicle ini pilih none. Kemudian klik continue. Nah, itu ya. Jadi udah di statistik udah kita berikan keterangan instruksinya yang kita masukkan buat software SPSS ini, di plot juga udah. Kemudian kita akan memilih metodenya. Metode apa yang akan kita gunakan untuk analisa cluster ini? Kita klik method. Nah, di bagian sini di cluster method kita pilih ya nearest neighbor. Jadi dia akan mengclusterkan berdasarkan data yang terdekat ya. Kita pilih yang ini ya, nearest ini. Yang near, yang terdekat. Kemudian di measure-nya ini kita pilih yang Euclidean distance. Jadi bukan yang square tapi Euclidean ya. Pilih yang Euclidean distance ya. Kemudian di bagian standardize ini, karena kita menggunakan Z-score tadi ya, berarti kita pakai pilih yang Z-score. Seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita klik continue. Kemudian, udah ya, akan kembali ke menu utama ini. Baru kita bisa klik OK. Nah, ini dia outputnya dari hasil analisa cluster yang di pertemuan sebelumnya telah kita lakukan interpretasi. Ada comparison schedule-nya, ada dendrogramnya yang sudah juga sama-sama kita pelajari di interpretasi yang lalu, ya kan? Nah, dari sini bisa diinterpretasikan. Nah, sebagai bukti bahwa kalian telah mengerjakan ini, ya, jadi saya meminta kepada kalian untuk mengirimkan hasil output ini ke dalam aktivitas penugasan yang ada di bawah ini ya. Caranya adalah kalian rubah dulu ke PDF. Caranya adalah kalian file, kemudian kalian export ya. File, kemudian export. Export di sini. Kemudian ini dipastikan object to export adalah all, semuanya. Saya mau melihat semuanya. Kemudian di sini bisa kalian close. Kalian taruh di mana di komputer kalian ya. Jadi saya misalnya kalian mau naruh di desktop gitu ya. Kasih nama, namanya apa? Output interpretasi analisa cluster. Kayak gitu. Kemudian kalian save ya. Dari save, kemudian OK. Tas. Biarkan beberapa saat, dia akan melakukan perubahan format dari format output SPSS ini ke PDF. Kalau sudah, coba kita lihat sekarang. Kita minimize ya. Kita minimize. Nah, ini dia outputnya. Ini dia outputnya. Kita buka coba. Nah, ini dia outputnya. Akan kelihatan ya dikerjakan kapan ya, akan kelihatan dikerjakan kapan, kemudian juga waktunya kapan,
processor time-nya, karena jelas ini ya, ini output ini dikirimkan pada aktivitas yang ada di bawah. Oke. Nah, jadi kalian jangan copy paste karena bakalan ketahuan nanti di properties. Saya bisa melihat filenya dibuat oleh siapa ya. Filenya akan dibuat oleh siapa akan kelihatan dari sini nih ya. Akan kelihatan. Oke. Itu mungkin pembelajaran kita kali ini. Jadi kita akan belajar kita tadi sudah belajar caranya bagaimana melakukan analisa cluster dengan SPSS ya. Silakan diupload jawabannya. Saya tunggu sampai dengan hari Minggu deh. Hari Minggu tanggal berapa tuh hari Minggu? Hari Minggu di tanggal 2 ya. Tanggal 2 Mei 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Ya. Kemudian jika ada hal yang ditanyakan, silakan tanyakan di forum diskusi yang ada di bawah aktivitas ini juga. Oke. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita bisa menjadi insan yang lebih beriman lagi, lebih bertakwa lagi, dan selalu juga jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila isabil apa khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.